Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden ke-7 Jokowi telah membuat anomali politik gara-gara tidak hadir dalam open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Namun Jokowi justru memilih menerima tamu politik di kediamannya Solo, Jawa Tengah. Menurut Rocky Gerung, ketidakhadiran Jokowi di Istana Merdeka memicu tanda tanya. Hal itu karena sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri open house di Istana. Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dilansir dari akun YouTube-nya pada Kamis 3 April 2025. Rocky Gerung menilai langkah Jokowi yang absen dalam open house Prabowo memiliki makna yang lebih dalam. Ia menyebut langkah Rocky Gerung tersebut merupakan bentuk anomali politik. Rocky Gerung mengatakan Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap memiliki pengaruh dan jaringan politik di luar struktur pemerintahan Prabowo. Rocky Gerung, aku heran loh lihat si Rocky Gerung ini, salut banget. Saking memikirkan kehidupan Pak Jokowi ya, dari dulu sampai sekarang, sampai lupa dia untuk menikah. Dia belum merasakan. Coba teman-teman komen deh, siapa yang susah gara-gara Pak Jokowi? Rakyat yang mana? Apakah yang komen, Wali kok nyusahin rakyat, apakah dirimu hidupnya susah? Coba disebutin, kesusahanmu apa? Rakyat yang susah itu rakyat yang mana? Hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Nitimengoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 16. Ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak Bapak Ibu sekalian ya, Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya, di antara yang utama yang dia miliki termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh Presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Nitimengoro punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri 1, 2, 16. Generasi ke-16 dari Sunan Giri. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95%. Nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita akan begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk menjadi orang alim. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga nanti. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh ini bukan orang biasa ini kan gitu. Kalau kita mau beradem hati ya. Nah, karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu disebut juga dengan Sunan Kidul. Nah,
Wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya, dari raja, beliau itu menyepi gitu ya, ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau dengan beberapa istri ya, ada di Kolak ya, makanya ada di Kolak di Madura sini. Pesarian Sunan Dalem Kolak, nah itu bisa cari di internet ya. Jadi Sunan Giri punya anak Sunan Dalem. Nah ketika Sunan Dalem ini belum sampai wafat ya, sebelum dia wafat langsung digantikan kepada putranya yaitu Sunan Prapen. Nah kan Sunan Prapen sudah menjadi raja di Giri Keraton ya, atau menjadi raja ketiga. Nah ayahnya itu kemudian ada di Madura. Tapi wallahu a'lam ini ya, karena kayaknya di Giri sana kan ada makamnya Sunan Dalem gitu ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di manuskrip kami beliau itu hijrah ke Madura. Jadi pergantian kerajaan itu tidak sampai wafat Sunan Dalem. Jadi sebelum wafat sudah Sunan Prapen dinaikkan, beliau ke Madura sampai wafat. Sunan Dalem itu punya anak diantaranya kan tadi Sunan Prapen ya yang jadi raja, kemudian Panembahan Agung Surabaya, dan lagi Pangeran Suek ing Sobo. Jadi kadang beliau disebut dengan Pangeran Sobo juga. Nah kemudian karena beliau setelah sudah mau dewasa itu sudah mau sepuh, mau menggantikan kadang-kadang menjadi ganti dari kakaknya, beliau bertapa berkhulwat di gua sehingga dinamai Pangeran Kawis Guwo. Nah Pangeran Kawis Guwo ini adalah anak daripada Sunan Dalem ya, adiknya Sunan Prapen. Ibunya siapa? Yaitu ibunya ini adalah putri daripada Sunan Mojo Agung ing Gunung Jati. Pangeran Sueb ing Sobo atau Pangeran Sobo atau Pangeran Kawis Guwo ini menikah dengan Rara Janten binti Abdurrahman ing Selo. Nah, punya anak yaitu diantaranya perempuan menjadi istri daripada Kiai Ageng Pemanahan, dan yang kedua adalah Kiai Ageng Juru Mertani atau disebut Adipati Mondorogo. Anak yang ketiga Nyai Ageng Manggar, keempat Nyai Ageng Lawah, dan seterusnya. Kiai Ageng Juru Mertani ini punya anak saya sebut 4 dulu ya, yaitu Adipati Manduro. Yang kedua adalah Pangeran Juru Wiroprobo, yang ketiga Pangeran Juru Majem, yang keempat perempuan menjadi istri daripada Adipati Batang atau Raden Wongso Hadi Projo. Pangeran Juru Wiroprobo ini punya anak Kiai Jejer. Kiai Jejer menikah dengan seorang perempuan yang cantik, anak daripada Haryo Surotani. Punya anak diantaranya adalah Bagus Sangat, menikah dengan seorang putri dari Tumenggung Singorabu. Yang kedua adalah istri daripada Sultan Agung Mataram, yaitu Niken Raden Ayu Niken Roro Sangkan. Jadi istrinya Sultan Agung. Dan yang anak perempuan lagi yaitu menikah dengan Pangeran Penjangkas. Pangeran Penjangkas ini di dalam sebuah peperangan itu tangannya itu kena pedang sehingga putus gitu ya, sehingga beliau dijuluki Pangeran Mahapati Juru Kiting, Senopati Juru Kiting ya. Nah, jadi Juru Kiting ini siapa? Anaknya Pangeran Juru Majem bin Kiai Ageng Juru Mertani. Berarti dengan istrinya itu ponakan sepupu istrinya itu. Ya, walaupun Ki Juru Mertani ini ada Ki Juru Kiting ini ada suatu yang konflik juga dengan Madura, tapi kan ketika itu Raden Cakraningrat itu, Raja Cakraningrat itu, Panembahan Cakraningrat itu kan waktu kecil diangkat anak menjadi anak angkat Sultan Agung kan, dibawa oleh Juru Mertani kan, bahkan menikah dengan keturunan Sunan Giri. Ya walaupun Cakraningrat ini ya masih ada pon-pon juga dengan Juru Kiting itu. Tidak bisa dendam juga karena sudah saling kawin-mengawin nanti anak cucunya. Oke. Nah, ini yang ke Juru Kiting ya. Juru Kiting kan anaknya Pangeran Juru Majem. Nah, anak yang paling tua itu tadi, anaknya Juru Mertani yang paling tua itu adalah Adipati Pangeran Manduro atau disebut Manduro Rejo kan. Punya anak Kiai Tumenggung Kertonegoro. Kiai Tumenggung Kertonegoro punya anak Kiai Gulu. Kiai Gulu punya anak Kiai Honggowongso. Kiai Honggowongso punya anak Kiai Niti Menggolo. Kiai Niti Menggolo punya anak jadi memang di keluarga ini banyak niti-nitinya. Seperti ini Kiai Ageng Niti Sulo Hadi Projo. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah Pangeran Diponegoro ya ketika itu, bareng siapa namanya? Syekh Iman. Syekh Nurul Iman, Syekh Iman. Terus Syekh Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden ke-7 Jokowi telah membuat anomali politik gara-gara tidak hadir dalam open house Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Namun Jokowi justru memilih menerima tamu politik di kediamannya Solo, Jawa Tengah. Menurut Rocky Gerung, ketidakhadiran Jokowi di Istana Merdeka memicu tanda tanya. Hal itu karena sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri open house di Istana. Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dilansir dari akun YouTube-nya pada Kamis 3 April 2025.
Rocky Gerung menilai langkah Jokowi yang absen dalam open house Prabowo memiliki makna yang lebih dalam. Ia menyebut langkah Rocky Gerung tersebut merupakan bentuk anomali politik. Rocky Gerung mengatakan Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap memiliki pengaruh dan jaringan politik di luar struktur pemerintahan. Rocky Gerung. Aku heran loh lihat si Rocky Gerung ini, salut banget. Saking memikirkan kehidupan Pak Jokowi ya, dari dulu sampai sekarang. Sampai lupa dia untuk menikah. Dia belum merasakan bagaimana untuk jadi kepala rumah tangga. Jadi nggak tahu ya Rocky. Dikit-dikit membahas Pak Jokowi. Nggak datang open house dia ke Istana Merdeka, dia lupa sampai dibahasnya. Pak Jokowi nggak datang open house gitu ya, bareng ke Pak Prabowo. Mau gimana datang, kau tengok sendiri, buka mata kau itu, berjubel rakyat Indonesia datang ke rumah Pak Jokowi. Nanti kalau nggak ada Pak Jokowi di rumah kan kasihan rakyat itu yang sudah datang ke rumah untuk bersilaturahmi ke Pak Jokowi. Kan sia-sia, apalagi yang datang dari jauh, ternyata Pak Jokowi nggak di rumah. Kan kasihan melihat rakyat datang ternyata tuan rumah nggak di rumah, gitu loh Rocky ya. Kalau open house itu bisa kapan aja datang Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu loh, nggak harus saat itu gitu ya Rocky. Kau itu lawak, baru kemarin kau mengucapkan minta maaf ke Pak Jokowi, mengucapkan minal aidin wal faizin ya kepada keluarga Pak Jokowi. Kau udah membahas ya. Iri kau gitu. Aku kok nggak diundang Pak Prabowo untuk open house gitu, iri kau. Rocky, uruslah dirimu sendiri bagaimana. Gara-gara mulut embermu jadi takut kau untuk menikah kan. Jangan-jangan perempuan pun takut melihat mulut embermu itu. Nanti rumah tanggamu kok uber-uber keluar. Omongin bagaimana istrimu, karena sifat dan watakmu itu gak jauh beda dengan otakmu itu. Dikit-dikit membahas Jokowi, dikit-dikit membahas Jokowi. Kalau nggak membahas Jokowi kau nggak hidup kali ya, gak tenang jiwa raga kau, gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa itu ya, gara-gara memikir Pak Jokowi kau. Aduh, lawak-lawak kau. Kalau datang nanti Pak Jokowi ke sana open house sama Pak SBY, kau sewot. Komongin, enggak datang juga komongin, ya serba salah di matamu Pak Jokowi itu ya Rocky. Wes sibuklah kau mencari wanita biar bisa kau berumah tangga, biar kau rasakan bagaimana menjadi kepala rumah tangga ya Rocky. Teman-teman, sebetulnya siapa sih rakyat yang susah karena Pak Jokowi? Coba teman-teman komen deh. Siapa yang susah gara-gara Pak Jokowi? Rakyat yang mana? Apakah yang komen wali kok nyusahin rakyat? Apakah dirimu hidupnya susah? Coba disebutin. Kesusahanmu apa? Rakyat yang susah itu rakyat yang mana? Kok dikatakan Pak Jokowi itu nyusahin rakyat, itu rakyat yang mana yang disusahin Pak Jokowi? Coba sebutin 1 sampai 10 orang. Siapa yang disusahkan Pak Jokowi? Rakyat yang mana? Ini ada juga kopi gratis sama itu. Untuk rakyat bukan sekedar impian. Kau bawa harapan bagi yang tak bersuara, mereka yang terpinggirkan kini kau angkat bersama. Kau ajarkan kami arti dari kesederhanaan. Jokowi, jasamu tetap jadi kenang. Terima kasih Jokowi, kau memang yang terbaik. Walau kau dihina, dicaci maki, disebut banyak peluk, kau tetap sabar berdiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan dilakukan secara tertutup.
Sri Mulyani tiba di kediaman Jokowi pada Kamis siang. Kehadiran Sri Mulyani menyedot perhatian warga dan banyak warga turut menyapa Menteri Keuangan itu saat hendak masuk ke kediaman Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani berlangsung tertutup. Selang sekitar 1 jam, Sri Mulyani meninggalkan kediaman Jokowi tanpa berbicara maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Presiden ke-7 RI itu kepada wartawan. Dalam dunia militer, kita sering menemukan sebuah istilah soldier never die. Artinya, tidak ada prajurit yang berakhir dalam penugasan. Apapun yang dilakukan oleh seorang prajurit, maka ia anggap itu sebagai bagian dari pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Inilah yang saya ingin katakan ketika kita memaknai seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, sekalipun ia sudah purna tugas, tetapi kehadiran banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dalam kabinet Merah Putih, orang-orang seperti Basuki Hadi Mulyono, Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, Bima Arya, mereka menjadikan Jokowi sebagai referensi untuk diteladani dalam rangka membaca bagaimana perkembangan politik Indonesia hari ini di tengah-tengah carut-marut serangan ideologis dan politis yang diarahkan pada Jokowi untuk menghancurkan harkat martabat dari Jokowi dan legasi 2 periode yang memimpin Indonesia. Tetapi kehadiran rakyat banyak dan mereka semua itu memberikan makna bahwa Jokowi tetaplah presiden yang tidak pernah berakhir. Sekalipun ia definitif berakhir dalam tugasnya sebagai presiden, tetapi kepresidenannya tetap memberikan tempat tersendiri dan berada di hati banyak orang yang mencintai Joko Widodo. Iya. Orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter pares. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor 1 ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia tidak dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya, yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986, sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya, tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut-marutnya logika ini tadi ya begitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya, itu kata Bang Rismond ya. Kemudian apa, cek kesesuaian teknologi zaman itu ya. Kita harus mengetahui bahwa skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya, teknologi printingnya itu, sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95.
Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Meskipun ya pada podcastnya Bang Rismon itu ada memasukkan pembelaan dari kakak kelasnya Jokowi ya, yaitu angkatan tahun 1982. Jadi dengan serta-merta dia mengatakan itu betul katanya, bahwa saya juga ingat itu percetakan daripada Prima tersebut. Nah ini juga agak ngawur ya, karena saat itu sedangkan dia ada lulusan tahun 1982, percetakan Prima itu belum ada. Bahkan secara bercanda Bang Rismon mengatakan apa? Kau lulus tahun 1982, pemilik Prima itu barangkali masih leye-leye, masih tidur-tiduran memikirkan apakah saya akan membuat suatu percetakan Prima begitu di tahun 1986 nanti gitu. Jadi ada 4 tahun jarak waktu. Jadi ini kembali ya, kebetulan itu kakak kelas yang menyatakan ini adalah Ketua Senat Fakultas ya Hukum UGM, yaitu San Apri Awang ya. Jadi ini adalah bagian dari pembelaan saja, dan ini memang sangat menggelikan. Kalau kita mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, kenapa yang muncul ini para pembela-pembela seperti seksi sibuk istilahnya begitu ya, yang menampilkan ijazah mereka sendiri, menampakkannya, memamerkannya, padahal bukan itu yang kita harapkan. Jadi ini boleh dikatakan hal yang sangat tidak saintifik ya. Oke, nah apa yang hendak kita harapkan dari hal tersebut Bapak Ibu sekalian? Saya ingin rangkum bahwa yang seharusnya dijawab oleh UGM ya, Fakultas Kehutanan dan simpatisannya itu, tanggal berapa pengujian skripsi Jokowi tersebut? Betul atau tidak Pak? Ya kan? Terus mengapa dalam skripsi Jokowi itu tidak ada dewan pengujinya? Jika ada, berapa orang yang menguji? Siapa sajakah pengujinya? Lalu jawab lagi pertanyaan, mengapa Bapak Kasmujo yang diperkenalkan oleh Jokowi itu tidak ada di dalam lembar dewan penguji tersebut? Ya, jadi dia diuji oleh Pak Kasmujo atau Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini kembali ya, logika ini terbolak-balik. Inilah kalau dimulai dengan ketidakjujuran, akhirnya bingung sendiri untuk mempertahankannya, kan begitu ya. Nah kemudian mengapa ya prakata pada mesin ketik itu, tulisan yang diketik itu jauh lebih tua usianya dan buluk, dia menyebutnya buluk ya, maksudnya mungkin lebih apa itu, lebih coklat mungkin warnanya begitu ya, dibanding dengan lembar pengesahan. Jadi ada beda antara lembar pengesahan dengan lembar daripada pekerjaan otak dari Pak Jokowi sendiri berupa isi daripada skripsinya tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya mengatakan bahwa luar biasa ya, Bang Rismon, hasilan Sidanipar ini kita membutuhkan orang yang tidak hanya cerdas ya hari ini, yang dibutuhkan cerdas, berani dan baik ya. Cerdas saja tidak berani melempem ya kan. Cerdas, berani tapi tidak baik, jahat jadinya ya. Nah jadi ini dia mempunyai 3 itu, dan dia sudah mengatakan tidak ada personal feeling dalam hal ini, semata-mata ingin menegakkan marwah daripada Universitas Gadjah Mada yang kita cintai sebagai universitas yang salah satunya tertua, bermarwah dan bermartabat ya. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang hukum nih Bang Rizal ya, saudara-saudaraku sekalian, saya tetap harus juga memantau dari sisi hukum ya, bahwa kita ini punya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau pihak UGM terus-menerus melakukan pembelaan dengan cara yang konyol seperti itu, mohon maaf ya, orang bukan hanya menjadi simpati, tidak akan bersimpati, malah menjadi semakin curiga dengan ada apakah ini begitu ya. Nah oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus membuka selebar-lebarnya hal tersebut. Perlu Anda ketahui ya, bahkan Bang Krismon lagi mengatakan bahwa tanah UGM itu tanah milik Sultan. Tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu, ya, se-Indonesia ini berhak tahu, walaupun UGM itu ada di Yogyakarta, untuk mengetahui ya bahwa produk daripada UGM itu dihasilkan dengan kejujuran. Apalagi produk tersebut menghasilkan seorang presiden 2 periode, ya, yang kita tahu banyak kontroversinya, ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini begitu. Nah lalu ya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum ya UGM, Profesor Markus Priyogunarto menyesalkan. Nah ini saya bingung lagi nih Bang, kok dia menyesalkan? Ada orang yang berusaha membuka, justru dia menyesalkan ya isu mengenai perlindungan UGM terhadap Joko Widodo ini. Dia mengatakan mengenai ijazah palsu Joko Widodo ini, Rismon bisa memahami 2 hal, yaitu memasukkan ijazah dan skripsi ini sebagai satu, membuat palsu atau memalsukan. Membuat palsu itu artinya si ijazah tersebut tidak pernah ada, dibuat menjadi ada. Ini namanya membuat palsu. Kalau memalsukan, ijazah tersebut pernah ada, tapi mungkin rusak atau hilang. Nah ini dibuatkan yang baru. Nah ini juga namanya memalsukan. Jadi dua-dua ini. Ini dikuatkan lagi oleh Pak Dekan Fakultas Hukum ini. Kedua-duanya lemah katanya begitu ya. Kasihan sekali ya. Harusnya beliau memberi semangat, malah mengatakan kedua-duanya lemah. Sebab Jokowi banyak data pendukung katanya begitu ya. Dia ikuti kuliahnya. Dia kuliah kerja nyata juga, dia melakukan yudisium dan sebagaimana layaknya mahasiswa UGM begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita uji ya semua ini, karena terus terang saja kami sudah 3 jilid melakukan pemeriksaan di pengadilan, yang kesemuanya itu kami lakukan dengan niat baik dan good faith ya. Sedangkan pihak Bapak Jokowi ini luar biasa. Karena kekuasaannya dia bisa menghalang-halangi orang mendapatkan keadilan. Ya, perlu Anda ketahui di jilid 1 itu kita bagaimana mau melakukan persidangan kalau
Bambang Tri selaku orang yang pertama kali gongnya yang menyuarakan tentang ijazah palsu ini ditangkap. Bukankah indikasi ditangkap ini menunjukkan kepanikan di pihak Jokowi? Betul atau tidak? Ya. Nah, kemudian ketika ini berubah menjadi peristiwa pidana, maka beban pembuktian bukan pada kami, tapi ada pada jaksa yang ternyata tidak mampu membuktikan di pengadilan. Ya, abal-abal juga itu dakwaannya. Yang akhirnya apa? Hakim tidak menghukum Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal yang didakwaan oleh jaksa, melainkan dengan pasal kebencian. Jadi ini sangat aneh sekali begitu. Nah, yang ketiga kali kami lakukan gugatan PMH kembali di Pengadilan Pusat, ya, Jakarta Pusat, dan seperti biasa Jokowi diselamatkan dengan keputusan selah, ya, kita semua sudah tahu itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyatakan panjang lebar. Saya yakin bangsa Indonesia dengan kecerdasan yang dimilikinya, tapi tidak memiliki kekuasaan, paham betul siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini kami menggugah bangsa ini. Tahu tidak mengapa kita tidak pernah maju, mengapa kita tidak pernah bangkit dari keterpurukan? Karena masih ada orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang bertitel baik, yang berintelijensia, tetapi hatinya tidak baik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, utamanya para akademisi yang bercokol di Universitas Gajah Mada, bukalah hati kalian, buka seluas-luasnya dokumen Jokowi sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan uji agar kita dapatkan kebenaran. Karena bangsa ini berhak mendapatkan kebenaran agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan yang sangat jahat ini di masa depan. Allahu Akbar!